Please. I'm not gonna leave you. Film dibuka dengan memperlihatkan kerumunan anak-anak sekolah di jam istirahat. Seorang anak berkaos hijau terlihat berkeliling dengan sepedanya. Sembari menunggu pelajaran dimulai, ia pun bersepeda meninggalkan sekolah dan masuk ke dalam hutan. Akan tetapi setelah masuk jauh ke dalam, tiba-tiba tubuh bocah tersebut terpental ke belakang. Scene kemudian memperlihatkan seorang ibu rumah tangga bernama Jackie yang tengah menyiapkan sarapan untuk putranya yang bernama Connor. Akan tetapi nampaknya Connor terus memasang muka masam dan ketus terhadap ibunya. Walaupun begitu, si ibu tetap berusaha sabar. Jackie kemudian memberinya uang saku dan mengatakan kalau hari ini ia tak bisa mengantarnya ke sekolah. Tak lama kemudian Greg, si ayah yang saat itu tidur di sofa, terbangun. Ia menghampiri putranya yang tengah begitu kesal. Di sanalah baru terungkap kalau wajah kesal Connor bukan tanpa alasan, karena rupanya ayah dan ibunya saat ini sedang tak harmonis, dan hal tersebut dipicu karena si ibu rupanya memiliki pria idaman lain. Saat Greg bersiap ke kantor, Jackie menelponnya dan mengatakan kalau ia cuma masak pancake untuk sarapan Greg. Greg pun terlihat kesal dan melempar ponselnya ke jendela. Saat ke jendela, ia melihat gelas di atas atap. Saat dilihat ternyata gelas itu penuh dengan putung rokok. Tentu saja Greg tak menduga kalau Connor memiliki kebiasaan buruk semacam itu. Sesampainya di kantor, Greg yang rupanya seorang detektif langsung menerima laporan dari Letnan Moria perihal menghilangnya bocah 10 tahun yang diketahui bernama Justin Witter, anak kelas 5 SD yang sepedanya ditemukan di tepi sungai. Saat itu juga Greg langsung diperintahkan menyelidiki kasus tersebut dan ia diminta mengajak salah satu detektif senior bernama Speed. Sepulang dari mengantar Connor ke sekolah, Jackie melihat semua alat makannya hilang dari laci dapur. Di saat yang sama ia mendengar seseorang di kamar atas. Namun rupanya orang tersebut hanya seorang tukang kaca yang dipanggil Greg. Jackie bertanya siapa yang mengizinkannya masuk. Si abang mengatakan kalau anak Jackie yang mengizinkannya. Jackie pun terlihat bingung karena Connor belum pulang sekolah. Sementara itu Greg yang tengah bersama detektif Speed terlihat mulai memantau tim pencari Justin, di mana selain temuan sepeda Justin di tepi sungai, seorang petugas menemukan sebuah pisau lipat bergagang hijau. Speed pun tersentak dan mengatakan kalau pisau tersebut mengingatkannya pada kasus penculikan anak bertahun-tahun lalu, di mana 6 orang anak ditemukan terkubur bersama pisau semacam itu. Di malam harinya saat Jackie berada di dapur, tiba-tiba ia dikagetkan dengan TV yang menyala dengan sendirinya. Di sana Jackie pun melihat berita menghilangnya Justin yang ternyata Justin Witter adalah anak dari salah satu warga di komplek tersebut. Tak lama kemudian Greg pun pulang, di mana Jackie pun melaporkan kehilangan semua alat makannya yang ia taruh di laci. Namun sayang Greg terlalu lelah dan meminta Jackie membahasnya besok pagi. Saat Greg di toilet, ia melihat marmut peliharaan Connor terlepas. Ia lalu mengejarnya, di mana marmut tersebut kemudian terlihat masuk ke dalam lemari pakaian. Saat Greg masuk ke dalam lemari, tiba-tiba pintu lemari terkunci dari luar. Greg berpikir kalau itu adalah ulah Connor. Namun Connor rupanya tak merespon sama sekali. Hey, come on. I'm gonna hurt you. Connor, come on. Open this door! Tak lama terdengar suara Jackie naik ke atas. Ia membuka pintu dan kaget melihat Greg berada di dalam sana. Connor. He's out. What? Di sanalah kemudian Jackie meminta Greg untuk tak tidur lagi di sofa. Jackie rupanya ingin memperbaiki hubungan mereka berdua yang kini sudah berada di ujung kehancuran. Meskipun Jackie berkali-kali meminta maaf, tapi Greg sepertinya masih sulit menerima Jackie kembali. Ia pun mengatakan kalau malam ini ia lebih baik tidur di kamar tamu. Saat tengah malam, Jackie tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar Connor. Setelah berada di sana, Jackie melihat komputer Connor masih menyala. Tak hanya itu, pakaian anak tersebut berserakan di mana-mana.
Jackie lalu memunguti pakaian putranya, akan tetapi ia melihat sesuatu yang aneh di bawah ranjang. Connor tiba-tiba muncul mengagetkan Jackie. Ia mengatakan kalau ia habis mengambil minum dan ia pun meminta ibunya segera keluar. Sebelum pergi, Jackie kembali menatap ke bawah ranjang dan ia melihat topeng yang sedikit menyeramkan. Namun karena terburu-buru, Jackie pun keluar tanpa membahas topeng tersebut. Sementara itu, di kamar tamu Greg yang sedang tertidur, tiba-tiba sesuatu menarik selimutnya. Keesokan harinya, Greg dibangunkan oleh panggilan atasannya. Ia diminta ke kantor secepatnya karena ada urusan yang mendesak. Dan di saat yang sama, Greg menyadari kalau ternyata ia ngompol di celana. Setibanya di kantor, Letnan Moria memperlihatkan pelaku pedofil bernama Cole Gordon yang sempat meresahkan warga kota 15 tahun yang lalu. Speed terlihat syok melihat kembali kasus yang pernah ia tangani 15 tahun silam. Hal itu benar-benar membuatnya terpukul karena ternyata Cole Gordon berhasil lolos dari jeratan hukum. Speed lalu teringat dengan dua bocah yang berhasil kabur dari sekapan Gordon. Ia yakin mereka mungkin bisa memberikan sedikit petunjuk tentang keberadaan Gordon. Kali ini ia benar-benar ingin menjebloskan Gordon ke jeruji besi selamanya. Mereka kemudian menemui salah satu korban Gordon yang berhasil selamat. Anak itu bernama Tommy. Akan tetapi nampaknya Tommy kini mengalami kondisi mental yang sangat memprihatinkan. Saat mereka ingin bertemu Tommy, Tommy terus berteriak dan mengatakan tidak. It's been a long time, Tommy, but... Setibanya di kantor, Greg mendengarkan rekaman interogasi Tommy 15 tahun yang lalu. Tommy mengatakan ia bertemu si pelaku di rel kereta. Mereka lalu berbincang dan si pelaku membawa mereka berdua ke sebuah rumah pohon. Sampai di situ, Tommy kemudian tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Jackie sudah kedatangan pacarnya yang bernama Todd. Jackie berusaha mengatakan kalau ia tak bisa melanjutkan hubungan mereka. Akan tetapi, Todd mengatakan ia masih sangat mencintai Jackie. Saat mereka berdebat, tiba-tiba sebuah gelas menjatuhi kepala Todd hingga berdarah. Jackie melihat ke atas dan berpikir kalau itu adalah ulah Connor. Sementara itu, rupanya Connor sedang berada di toilet. Di saat yang sama, ia mendengar suara gaduh dari kamar tamu. Ia pun naik ke atas namun tak melihat siapapun. Todd yang kepalanya bocor lalu disembunyikan ke dalam basement. Saat Jackie ingin membalut luka Todd, tiba-tiba ponsel Jackie berdering. Jackie pun heran karena panggilan itu berasal dari ponsel Todd sendiri. Jackie lalu menanyai Todd di mana ponselnya. Todd mengatakan mungkin ia menjatuhkan ponselnya. Dari ponselnya Jackie mendengar suara musik. Jackie lalu ke ruang keluarga di mana ia mendapati piringan hitam menyala. Di saat bersamaan Connor turun dari ruang tamu. Were you just up on the roof? No, what are you talking about? Is something wrong? Get in the car. I'll be right. Saat Jackie mau mengantar Connor ke sekolah, ibu Justin yang bernama Wither menanyakan kabar perkembangan kasus pencarian putranya. Tentu saja Jackie tak berani berkomentar karena Greg tak pernah bercerita apapun. Jackie hanya bisa meminta Wither menunggu karena suaminya sedang melakukan usaha pencarian semaksimal mungkin. Setelah ditinggalkan sendirian di basement, Todd merasa bosan dan melihat-lihat ke sekitar, berharap menemukan obat penahan rasa sakit. Akan tetapi saat ia membongkar lemari, tiba-tiba saja seseorang memukul kepalanya. Setelah itu terlihat Greg dan Speed kembali ke TKP, di mana setelah menyisir area, Speed melihat sesuatu di batang pohon. Ia lalu mendekati pohon yang ada di seberangnya, di mana ia kemudian menemukan seutas senar, yang mana bisa dipastikan senar tersebut digunakan untuk menjebak anak-anak yang melewatinya. Di tempat berbeda, selepas mengantar Connor, Jackie kembali ke basement. Tentu saja ia kaget melihat keadaan Todd yang sudah tak bernyawa. Saat malam tiba, Greg sampai di rumah. Dengan segala kerendahan hati, Jackie menceritakan apa yang terjadi pada selingkuhannya. Tentu saja dalam hati Greg sangat kesal. Greg pun bertanya kenapa Jackie tak menelpon ambulans saja. Jackie mengatakan ia tak mau ini berbuntut panjang karena ia yakin pelakunya adalah Connor. Ia tak mau Connor berhadapan dengan hukum di usianya yang begitu muda. Tentu saja kali ini Greg pun berpikiran yang sama. Ia tersentak karena ia tak bisa berbuat apa-apa.
Mau tak mau, Greg pun terpaksa harus ikut menutup rahasia tersebut rapat-rapat. Jika tidak, ia akan melihat putranya tumbuh dewasa di lembaga masyarakat. Mereka lalu membawa jasad Todd ke hutan. Setelah berada cukup jauh di hutan belantara, Greg menepi dan menguburkan jasad Todd. Sementara itu, saat kedua orang tuanya berada di hutan, Connor baru saja sampai di rumah. Ia masuk ke kamar dan seperti biasa ia memulai game kesukaannya. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara mesin yang begitu berisik. Ia lalu ke bawah dan melihat sesuatu yang janggal, karena ia menemukan semua alat makannya ada di dalam mesin cuci. Connor kembali bermain game, akan tetapi ia tak sadar kalau seseorang bertopeng berdiri di belakangnya. Beberapa saat kemudian Greg dan Jackie sampai di rumah, di mana tak lama Greg mendengar teriakan Jackie di toilet. Greg menyusul Jackie yang ternyata mereka melihat Connor dalam kondisi terikat. Di sebelahnya juga terdapat pisau lipat berwarna hijau. Tak ada lagi waktu berdebat, Greg meminta Jackie membawa Connor ke rumah sakit. Sementara ia akan mencari si penyusup yang ia yakin masih ada di dalam rumahnya. Greg lalu menyisir ke setiap ruangan di rumahnya, di mana saat sampai di kamar tamu, ia melihat banyak foto keluarganya terpajang tanpa wajah. Ia kemudian turun setelah mendengar suara musik, dan setelah mematikan musik tersebut, si pria bertopeng kemudian menghajarnya. Scene kemudian memperlihatkan apa yang terjadi 3 hari sebelumnya, di mana saat Greg berangkat kerja, seorang gadis backpacker bernama Mindy diam-diam masuk melalui garasi bersama seorang kameramennya. Baru saja sampai, Mindy sudah terkagum-kagum melihat kemewahan hunian Greg. Mereka mulai mengeksplor dari satu kamar ke kamar yang lain, demi mencari tempat untuk mereka bisa tinggal tanpa diketahui si pemilik rumah. Mindy kemudian menjelaskan kalau mereka adalah progging atau penyelinap. Mereka sudah lama sekali melakukan ini dan biasanya mereka hanya akan tinggal 3-5 hari saja. Setelah itu mereka pun akan mencari hunian berikutnya. Beruntung sekali mereka mendapatkan hunian yang memiliki kamar tamu sekaligus akses menuju plafon, di mana nanti mereka akan menggunakan tempat tersebut sebagai tempat bersembunyi. Mindy juga memperkenalkan salah satu rekan yang sekaligus kameramennya yang bernama Alec. Di malam harinya, Mindy mencari Alec yang sedang merokok di atas atap. Ia meminta Alec segera masuk karena ia bisa saja ketahuan si pemilik rumah. Saat waktu menunjukkan hampir jam 3 dini hari, Alec mengambil kamera dan mengendap keluar. Ia masuk ke setiap kamar dan mengamati para penghuni rumah, termasuk Greg yang saat itu tidur di sofa. Keesokan harinya kita kembali diperlihatkan kejadian yang terlihat di awal film, di mana saat itu Mindy meminta Alex tak berkeliaran karena mereka bisa saja tertangkap penghuni rumah. Di saat mereka berbincang, mereka mendengar suara kaca pecah. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat dan buru-buru mereka pun pergi ke tempat persembunyian. Di sana kemudian terlihat Greg naik ke atas genteng dan menemukan cangkir yang penuh potung rokok. Tentu Greg berpikir itu adalah ulah Connor, padahal itu adalah sisa rokok Alex semalam. Setelah semua penghuni rumah pergi, Mindy menyimpan ranselnya di dalam basement. Sementara kesempatan itu digunakan Alex untuk mencuri satu foto Greg bersama Connor. Tak lama mereka mendengar suara si tukang kaca memanggil. Tak punya pilihan lain, Mindy pun mempersilahkan si abang masuk. Akan tetapi di saat yang sama Jackie tiba di rumah. Terpaksa mereka pun kembali ke plafon dan memantau percakapan Jackie dengan si abang tukang kaca. Saat malam tiba, Mindy membaca berita tentang penculikan Justin Witter. Tentu Mindy merasa sangat cemas karena penculikan semacam itu mulai sering terjadi beberapa bulan ini. Di sore harinya saat Mindy tertidur, Alec rupanya nekat keluar dari plafon. Ia melepaskan marmut Connor dan dengan sengaja membiarkan Greg melihatnya. Dan saat itulah Alex keluar dari persembunyian dan mengunci Greg di dalam lemari. Come on. Let me out now. Open the door. I'm serious.
Hingga tak lama kemudian Jackie datang yang membuat Alex kembali masuk ke bawah ranjang. Di malam harinya saat semua sudah tertidur, Alex keluar dari bawah ranjang. Anehnya Alex kembali mencari Greg dan kali ini Alex benar-benar nekat. Setelah menarik selimut Greg, ia langsung mengencingi detektif tersebut. Keesokan harinya Mindy terbangun dan mendapati Alex lagi-lagi di luar jendela. Mindy yang mencium bau pesing di ranjang menanyakan apa yang Alex telah perbuat. Dan Alex dengan santainya mengakui apa yang ia lakukan pada si Greg. Mindy mulai merasa sikap agresif Alex akan mendatangkan bahaya bagi mereka. Ia pun meminta Alex berkemas karena mereka akan pergi hari ini. Alex yang kesal kemudian membuang cangkirnya. Namun cangkir tersebut malah mengenai kepala Todd yang saat itu tengah bersama Jackie. Mindy semakin khawatir karena bisa saja penghuni rumah curiga dan melapor polisi. Saat mereka berdebat, tiba-tiba Connor datang yang membuat mereka kembali masuk ke dalam plafon. Di dalam sana, Mindy mulai memikirkan cara keluar dari rumah tersebut. Ia pun meminta Alex melakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian karena ia harus ke basement untuk mengambil ranselnya. Alex kemudian teringat ponsel Todd yang terjatuh. Ia lalu mengambil ponsel tersebut dan melakukan panggilan ke nomor Jackie. Alex pun berhasil membuat Jackie pergi dari basement. Dengan perlahan Mindy menuju ke dalam basement dan disitulah momen di mana Connor datang dari ruang tamu. Dan kemudian ia meminta ibunya mengantarnya ke sekolah. Setelah mereka pergi, Mindy turun ke dalam basement. Namun langkahnya kembali tertahan karena melihat Todd masih ada di sana. Dalam persembunyiannya, ia kemudian melihat Todd dipukul oleh seseorang. Yang ternyata pelakunya tak lain adalah si Greg. Setelah memastikan Todd tewas, Greg menaruh tas beserta stik baseballnya ke dalam mobil. Dan rupanya kepulangan Greg hanya untuk mengambil dokumen yang ketinggalan. Sementara itu, melihat situasi sepi bukannya kabur, Mindy malah gemetar melihat aksi pembunuhan di depan matanya. Hal itu membuat aksi kaburnya terhambat karena Jackie keburu datang setelah mengantarkan Connor. Terpaksa Mindy harus kembali bersembunyi, di mana ia melihat Jackie yang nampak syok melihat kondisi Todd selingkuhannya. Sementara itu di kamar tamu, Alex terlihat menggunting foto-foto Greg sekeluarga. Singkat cerita, Mindy masih belum bergerak sampai larut malam. Hingga tiba saatnya Greg pun pulang kantor. Di sana ia hanya bisa menonton perdebatan Greg dengan istrinya. Tentu saja Mindy tak berani ikut campur apalagi mengatakan kejadian sebenarnya. Tentu saja tak akan ada yang percaya karena ia tak punya bukti apapun. Setelah mereka membawa jasad Todd ke hutan, Mindy mencari Alex. Namun rupanya ia malah melihat Alex tengah mengikat Connor. Disitulah Mindy mulai berpikir kalau Alex sekarang sudah gila. Ia mengatakan kalau akan melaporkan Alex ke polisi. Pertengkaran itu pun membuat Mindy terpleset hingga kepala Mindy terbentur tembok dan pingsan. Alex kembali melanjutkan aksinya serta dengan sengaja meninggalkan pisau lipat di atas sabun. Setelah itu barulah ia memasukkan Mindy ke dalam mobil dengan niat membawanya ke rumah sakit. Apesnya saat ia berniat menyalakan mobil, Greg dan Jackie kembali dari hutan. Bukannya langsung menancap gas dan kabur, Alex malah keluar mobil. Seperti kita ketahui, kemudian Greg meminta Jackie membawa Connor ke rumah sakit. Sementara ia berniat menemukan si penyusup. Rupanya rencana Alex tak sesuai rencana. Mengira Greg akan ke dalam, ternyata Greg malah ikutan keluar. Alex pun hanya bisa melongo melihat Greg membawa Mindy bersamanya. Di tengah perjalanan, Mindy tersadar dan melihat bukan Alex di kursi depan. Dalam kondisi bingung, ia membuka tas di dekatnya yang ternyata berisi kaos hijau bertuliskan Witter. Tak hanya itu, ia juga menemukan beberapa senjata tajam. Dari situlah ia sadar kalau saat ini ia sedang bersama si penculik. Beberapa saat kemudian Mindy turun setelah Greg pergi. Tak membuang waktu, ia langsung menghubungi 911 dan meminta 911 melacak posisinya.
911, what's your emergency? I think I'm with a kidnapper. We're in the woods somewhere. Whoa, no, shh. Saat koneksi terputus karena sinyal, Mindy malah melihat sebuah trailer yang menyala sangat terang. Ia memberanikan diri mendekati trailer tersebut. Awalnya Mindy ragu untuk masuk, namun setelah melihat kondisinya yang sepi, ia pun memberanikan diri masuk. Di dalam sana Mindy melihat beberapa anak laki-laki di dalam sebuah bilik. Mereka meronta meminta tolong dan meminta Mindy membebaskan mereka. Namun rupanya tanpa Mindy sadari, Greg sudah berdiri di belakangnya. Dan kemudian ia membekap Mindy sampai pingsan. He said he's gonna kill us. Are you okay? You okay? Saat memasukkan Mindy ke dalam mobil, Greg melihat sebuah kamera di mana Greg akhirnya mengetahui kalau selama ini ada 2 orang penyusup di rumahnya. Singkat cerita, Greg sampai di rumah. Alex yang telah menunggu sedari tadi melihat Mindy diangkut Greg ke atas. Greg lalu membangunkan Mindy dan di sanalah Greg rupanya meminta Mindy untuk berdiri. Melihat Greg mengeluarkan pistol, Mindy mencoba memohon agar Greg tak menyakitinya. Akan tetapi Greg tak peduli dan kemudian menembak Mindy. Stand up. Please. Rupanya Greg berniat memberikan kesan kalau ia hanya membela diri. Ia lalu melepaskan 2 tembakan ke dinding, kemudian meninggalkan Mindy dengan pistol di tangannya. Mendengar suara tembakan, Alex menduga kalau sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia lalu ke atas dengan sebuah kapak di tangannya. Setibanya di atas, ia melihat Mindy sudah terkapar, namun ia tak melihat Greg dimanapun. Rupanya Greg telah sampai di plafon dan melihat sendiri selimut dan barang-barang milik Alex. Tak hanya itu, ia juga melihat foto keluarganya yang telah dicabik-cabik juga oleh si Alex. Tak lama Greg turun karena mendengar suara musik, dan saat itulah Alex muncul dan menebas Greg. Greg berhasil menghindar dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Alex rupanya tak bisa mengimbangi Greg hingga ia pun harus pingsan dihajar si detektif. Greg selalu mengambil pisau, namun ia malah melihat Alex sudah bersiap menembaknya. Alex lalu mengatakan kalau ia sudah tahu kalau Greg adalah pelaku penculikan anak-anak. Awalnya Greg berusaha mengelak dan membalikkan tuduhan tersebut pada Alex. Namun saat cahaya membuat wajah Alex terlihat jelas, Greg seperti teringat akan sesuatu. Disitulah Greg tersadar siapa Alex sebenarnya, dan belum sempat mengatakan apapun, Alex langsung menembak Greg. Tak lama kemudian petugas Speed tiba di lokasi. Melihat Greg terkapar, ia langsung menembak bahu Alex. Petugas Speed lalu menghampiri si Alex, di mana Speed pun kaget mendengar Alex memanggil namanya. Detective Spitsky. Beberapa saat kemudian bala bantuan dan ambulan tiba di lokasi. Di sanalah Speed melihat sendiri pisau lipat dan bukti lain di dalam tas si Greg. Tak cuma Speed, Jackie yang melihat semua bukti tersebut tak bisa percaya kalau selama ini ia tinggal bersama seorang psikopat sekaligus pedofil. Sementara itu di tempat lain, beberapa petugas polisi telah menemukan lokasi trailer di mana anak-anak itu disekap. Di akhir film terlihat Alex teringat kembali dengan kejadian 15 tahun yang lalu, di mana ia dan satu teman gendutnya yang bernama Tommy tengah bermain di rel kereta. Tiba-tiba seorang pria menghampiri mereka, dan tak lain pria itu adalah si Greg. Jadi sejak pertama melihat Greg di rumah tersebut, Alex memang sudah menyimpan dendam terhadapnya. Karena itulah sejak saat itu Alex mulai menunjukkan sikap-sikap agresif dan berniat membuat Greg dan keluarganya hancur.
Hal itu lantaran Alex pernah menjadi korban pedofil yang dilakukan Greg. Meskipun pada kenyataannya Alex berhasil kabur, tapi trauma itu masih membekas dalam dirinya. Dan hal itu jugalah yang membuat Tommy terus berteriak ketika melihat Greg ada di rumahnya. Karena memang pelaku penculikan anak 15 tahun yang lalu, dan saat ini adalah ulah si detektif Greg. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.